Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pengertian limit fungsi. Tetapi sebelum membahas tentang pengertian limit fungsi ini, ada beberapa hal yang akan kita ulang, yaitu materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, yaitu masalah keterbagian. Nah, kita perhatikan pembagian berikut ini. Jika kita menyatakan bahwa 8 bagi 2 sama dengan 4, ini karena 8 sama dengan 4 kali 2. Nah, bagaimana jika 8 dibagi 0? Jika kita menyatakan jawabannya adalah 0, berarti 8 ini sama dengan 0 kali 0. Dan ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, bagaimana jika kita menyatakan 8 bagi 0 ini sama dengan 8, berarti 8 sama dengan 8 kali 0. Dan ini juga merupakan pernyataan yang salah. Nah, jadi berapakah 8 dibagi 0? Kalau kita menggunakan kalkulator, ada yang menyatakan error, ada yang menyatakan undefined, ada yang menyatakan cannot divided by zero, tergantung dari jenis kalkulator apa yang kita gunakan. Tetapi di dalam matematika, 8 dibagi 0 ini dinyatakan sebagai tidak terdefinisi. Nah, kemudian jika kita menyatakan 0 dibagi 0, hasilnya adalah 0, ini benar, karena 0 sama dengan 0 kali 0. Kalau kita menyatakan 0 bagi 0 sama dengan 1, ini juga benar, karena 0 sama dengan 1 kali 0. Kalau kita nyatakan 0 per 0 ini sama dengan 2, juga benar, karena 0 sama dengan 2 kali 0. Kalau kita nyatakan 0 bagi 0 ini sama dengan 3, atau 4, atau 5, atau mungkin 100, semua itu jawabannya adalah benar. Nah, karena banyaknya kemungkinan jawaban yang bisa diperoleh dari pembagian 0 dengan 0 ini, maka di dalam matematika, 0 dibagi 0 itu dinyatakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa jika bilangan selain 0 yang merupakan bilangan real dibagi 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Dan kemudian jika 0 dibagi 0, maka hasilnya adalah bentuk tak tentu. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi. Nah, diketahui fungsi f dari bilangan real ke bilangan real dengan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 per x kurang 4. Untuk menghitung nilai fungsi ini, tergantung berapa besarnya nilai variabel x. Nah, sekarang kita ambil nilai x-nya sama dengan 3. Jadi untuk nilai variabel x sama dengan 3, fungsi fx ini menjadi 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 dikurang 2 per 3 kurang 4. Jadi semua variabel x-nya kita ganti dengan bilangan 3. Nah, selanjutnya 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 3 kali 3, 9, dikurang 2 per 3 kurang 4, yaitu negatif 1. Maka ini menjadi negatif 2 per negatif 1. Negatif bagi negatif sama dengan positif, maka negatif 2 dibagi negatif 1 sama dengan positif 2. Nah, untuk bilangan yang lain, kita juga bisa menentukan nilai fungsinya. Di sini kita ambil nilai variabel x-nya adalah 5. Jadi untuk nilai variabel x sama dengan 5, maka nilai fungsi fx ini menjadi 5 kuadrat
dikurang 3 kali 5 dikurang 2 per 5 kurang 4. Jadi sama seperti di atas, semua variabel X-nya diganti dengan bilangan 5, karena di sini kita menentukan nilai variabel X-nya sama dengan 5. Dan selanjutnya, 5 kuadrat sama dengan 25, dikurang 3 kali 5, 15, dikurang 2, per 5 kurang 4, 1, maka ini menjadi 8 per 1, itu sama dengan 8. Jadi nilai fungsi f(x) untuk nilai variabel X sama dengan 5 adalah 8. Dan begitu juga untuk nilai-nilai yang lain, kita hanya tinggal menggantikan variabel X-nya dengan bilangan yang kita tentukan. Baiklah, sekarang kita mulai dengan pendekatan limit. Perhatikan, jika himpunan X, di mana X kurang dari 5, dan X merupakan bilangan asli, maka kita bisa menyatakan anggota dari himpunan ini, yaitu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan 4. Dan kita bisa menentukan nilai tertinggi dari himpunan ini, yaitu 4. Jadi nilai tertinggi dari X-nya adalah 4. Nah, bagaimana jika himpunan X, di mana X kurang dari 5 ini, X-nya merupakan anggota bilangan real. Kalau dikatakan bilangan real itu semua bilangan, baik itu bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan positif, bilangan negatif. Ya. Nah, jadi sangat sulit kita menyatakan anggota dari himpunan ini. Tetapi sebagai gambarannya kita buat seperti ini. Ya. Ada bilangan 4, kemudian antara 4 sampai ke 5 ini ada bilangan pecah-pecahan yang tidak sanggup kita sebutkan sampai dia mendekati 5. Sehingga bilangan yang mendekati 5 itu tidak sanggup kita untuk menyebutkannya. Nah, jadi setiap X yang kurang dari 5 selalu dapat disebut bilangan real yang lebih dari sama dengan X dan kurang dari 5. Dan hal ini terus berulang sehingga akan diperoleh sederetan bilangan real pengganti X yang semakin mendekati bilangan 5. Karena kita tidak dapat menentukan nilai maksimum dari nilai tertinggi dari himpunan ini, maka kita hanya bisa menentukan selisihnya, ya, bisa menentukan selisih antara 5 dengan nilai X maksimum atau nilai X tertinggi, yaitu 5 kurang X. Nah, bilangan real pengganti variabel X yang mendekati 5 sedekat-dekatnya, atau jika X adalah variabel pada himpunan bilangan real, maka limit X mendekati bilangan 5. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang pengertian limit fungsi. Untuk memahami kita tentang pengertian limit fungsi ini, nah, perhatikan fungsi berikut ini, yaitu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, pertama sekali kita akan menggambarkan fungsi ini ke dalam koordinat kartesius. Tetapi sebelum kita menggambarkan fungsi ini ke dalam koordinat kartesius, kita akan menentukan dulu nilai-nilai fungsinya. Ya. Nah, pertama kita akan menentukan nilai-nilai pada sumbu X-nya. Di sini kita mulai X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Jadi untuk nilai variabel X sama dengan negatif 1, maka nilai fungsi f(x)-nya menjadi negatif 1 kuadrat kurang 1 per negatif 1 kurang 1. Sama dengan 1 kurang 1 per negatif 2
sama dengan 0 per negatif 2 sama dengan 0. Maka nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 1 adalah 0. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 0, maka fungsi fx ini menjadi 0 kuadrat kurang 1 per 0 kurang 1 sama dengan 0 kurang 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1 per negatif 1 sama dengan positif 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, maka nilai dari fungsi fx ini menjadi 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 per 0 menjadi 0 per 0, di mana seperti yang sudah kita bahas tadi, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Nah, kemudian untuk x sama dengan 2, maka nilai fungsi fx ini menjadi 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 per 1 sama dengan 3 per 1. Sama dengan 3. Nah, yang terakhir kita ambil di sini, x sama dengan 3, maka nilai fungsi fx-nya menjadi 3 kuadrat kurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 per 2 menjadi 8 per 2 sama dengan 4. Nah, di sini sudah kita peroleh pasangan-pasangan koordinat antara sumbu x dan sumbu y. Nah, nanti berarti di sini jika x-nya sama dengan min 1, maka y-nya sama dengan 0. Di mana nilai pada sumbu y nanti ini merupakan nilai dari nilai fungsi. Oke, dan selanjutnya untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan tak ada, ya, bentuk tak tentu. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 3. Begitu juga jika x sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 4. Dan ini supaya lebih mudahnya kita gambar atau kita tuliskan dalam tabel seperti ini, ya. Nah, di mana di sini, ya, untuk nilai x sama dengan min 1, maka y-nya ini kita ambil dari nilai dari fungsi fx. Nah, setelah itu barulah bisa kita gambarkan fungsi ini pada koordinat kartesius. Ya, kita sediakan dulu koordinat kartesiusnya. Nah, kemudian kita letakkan titik-titiknya. Nah, untuk x sama dengan min 1, y-nya sama dengan 0, berarti titik koordinatnya di sini. Kemudian untuk x-nya, ya, ini x, untuk x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1, berarti di sini dia. Kemudian, jika x-nya 1, maka y-nya 0 per 0, bentuk tak tentu, berarti kita tidak bisa menentukan titiknya di sini. Kemudian, untuk x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 3. Di sini titiknya. Ya. Kemudian, untuk x sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 4. Berarti di sini titiknya. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik ini menjadi garis lurus. Nah, yang kita perhatikan adalah ketika x-nya sama dengan 1, maka di sini terjadi kekosongan, ya. Untuk x sama dengan 1, y-nya bentuk tak tentu, ya. Nah, jadi untuk menentukan pasangan nilai variabel x sama dengan 1 ini, nah, coba kita perhatikan bagaimana jika kita ambil bilangan yang mendekati 1. Kalau x-nya mendekati 1, maka y-nya mendekati berapa? Masalah inilah yang mau kita cari, ya. Nah, jadi
untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membuat tabel nilai fungsi f(x), di mana pada perhitungan nilai fungsi tadi, di situ ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Kemudian, ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 0 per 0. Nah, ketika x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 3. Nah, yang mau kita pecahkan adalah bagaimana jika x-nya mendekati 1. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Jika x-nya 0,9, maka y-nya 1,9. Kalau kita ambil lagi bilangan yang lebih mendekati lagi, 0,99, maka y-nya sama dengan 1,99. Kita ambil lagi bilangan yang lebih mendekati lagi, yaitu 0,999, maka y-nya sama dengan 1,999. Kita ambil lagi bilangan yang lebih mendekati lagi, yaitu 0,9999, maka y-nya sama dengan 1,9999. Dan seterusnya sampai mendekati berapakah nanti. Ya. Kemudian kita ambil juga bilangan yang mendekati dari sebelah kanan. Ya, yang mendekati 1 dari sebelah kanan. Berarti dia bilangan yang kurang dari 2, yaitu bilangan pecahan juga. Kita coba 1,9. 1,9. Untuk X sama dengan 1,9, maka Y-nya 2,9. Kita ambil lagi bilangan yang lebih mendekati 1,09, maka Y-nya sama dengan 2,09. Untuk X sama dengan 1,009, maka Y-nya sama dengan 2,009. Kita ambil lagi bilangan yang lebih mendekati 1,0009, maka Y-nya menjadi 2,0009. Dan seterusnya sampai bilangan X ini mendekati 1, maka Y-nya mendekati berapa? Ya. Kalau kita lihat antara 1 ini ya, ini untuk nilainya ya, antara 1 dengan 3 ada bilangan 2, yang bilangan bulat itu ada 2 ya. Ada bilangan 2 yang terletak antara 1 dan 3. Nah, jadi di sini kita lihat jika nilai X mendekati 1 dari sebelah kiri, maka nilai fungsi X-nya itu mendekati 2. Begitu juga dari sebelah kanan, jika nilai X-nya mendekati 1, maka nilai fungsi X-nya mendekati 2. Nah, jadi di sini, jika nilai X mendekati 1, maka nilai fx-nya mendekati 2. Dan limit fungsi fx untuk X mendekati 1 sama dengan 2, ditulis dengan limit dari fungsi X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1, untuk X mendekati 1 sama dengan 2. Berarti 2-nya di sini ini bukan 2 pas, tetapi mendekati 2. Maka secara intuisi, kita bisa memperoleh pengertian limit fungsi, yaitu limit dari fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L. Jika dan hanya jika nilai X mendekati A, maka nilai fx sama dengan L. Nah, untuk menghitung nilai limit, kita tidak harus menggunakan tabel seperti ini tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan tabel ini mungkin terasa ribet atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi perhatikanlah seperti ini ya. Limit X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 0. Ini sama dengan ya. Karena X kuadrat dikurang 1, ini bisa difaktorkan, maka ini kita faktorkan dulu dengan cara pemfaktoran bentuk aljabar, yaitu X kuadrat dikurang 1, ini menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1. Ya, maka menjadi limit
dari X tambah 1 dikali X kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1. Nah, kita lihat di sini antara pembilang dan penyebut terdapat suku yang sama, yaitu X kurang 1, maka ini kita bagikan. Maka selanjutnya ini menjadi limit X tambah 1 untuk X mendekati 1. Dan langsung aja kita ganti nilai variabel X-nya dengan nilai pendekatannya 1, maka menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka limit dari X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 sama dengan 2. Nah, berarti 2-nya ini bukan 2 pas maksudnya, tapi 2 mendekati 2. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita buatlah kesimpulan. Yang pertama, jika fungsi fx, fungsi aljabar, maka limit fungsi fx untuk x mendekati a disebut limit fungsi aljabar. Kemudian, langkah-langkah menghitung limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai fungsi fx tadi untuk nilai variabel x-nya sama dengan a. Nah, jika hasil dari nilai fungsi fx untuk nilai variabel x-nya sama dengan a itu tidak sama dengan 0 per 0 atau tidak sama bentuk tak tentu, maka ya, limit fungsi x untuk x mendekati a adalah sama dengan nilai fungsi fx untuk nilai variabel x-nya sama dengan a. Nah, jika nilai fungsi x dengan nilai variabel x-nya sama dengan a itu sama dengan 0,0, sama dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka fungsi fx harus disederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakan fungsi fx, yang pertama, jika fungsi fx berbentuk suku banyak, maka fungsi fx difaktorkan. Nah, jika fungsi fx mengandung bentuk akar, maka fungsi fx dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah, untuk memahami pengertian limit fungsi ini, marilah kita bahas beberapa contoh. Nah, perhatikan soal ini. Hitunglah nilai limit berikut. Yang pertama, limit 3x kurang 4 untuk x mendekati 5. Dan limit x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat untuk h mendekati 0. Untuk penjelasannya yang pertama, limit 3x kurang 4 untuk x mendekati 5. Ini sama dengan, langsung saja kita ganti nilai variabel x-nya dengan nilai pendekatannya yaitu 5. Berarti 3 kali 5 dikurang 4 sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Ya. Maka nilai limit 3x kurang 4 untuk x mendekati 5 adalah 11. Nah, yang kedua, limit x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat untuk h mendekati 0. Ini menjadi x kuadrat ditambah 2x kali 0 ditambah 0 kuadrat. Ya, jadi di sini yang kita ubah nilai variabelnya menjadi 0 adalah h, karena di sini yang mendekati 0 itu adalah h. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap bilangan yang dikali dengan 0 maupun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 0, maka ini habis. Tinggallah x kuadrat. Maka limit x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat untuk h mendekati 0 adalah x kuadrat. Demikianlah video tentang pengertian limit fungsi, dan diharapkan kita terus banyak berlatih, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.